Shalom, selamat pagi semua. Mari kita mempersiapkan hati kita, jiwa dan tubuh kita mau masuk dalam Tuhan. Walaupun di luar cuacanya cukup dingin, tapi saya percaya bahwa kita semua datang ke tempat ini dengan hati yang haus akan Tuhan. Amin. Amin. Mari kita sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau memuji Dia.
Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kesempatan ini kami boleh berkumpul. Kami anak-anakmu datang padamu ya Tuhan. Firman-Mu berkata bagaimana tidak Tuhan kan sayang kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya di mana Engkau hadir di situ ada kelepasan. Kami merendahkan diri di hadapan Engkau ya Allah. Kami datang kepadamu ya Bapa. Kami percaya yang letih sudah berbeban berat akan Tuhan pulihkan. Yang sakit akan Tuhan sembuhkan. Yang berduka akan Tuhan hiburkan. Dan roh Tuhan yang ada di antara kami yang mengerjakan semuanya. Terima kasih Tuhan. Ini kami ya Bapa. Kami mempersembahkan korban puji-pujian dan syukur kami kepada Tuhan. Biarlah Tuhan berkenan akan puji-pujian kami dan korban kami kepadamu. Terima kasih Bapa di surga. Kami menahan segala pikiran kami dan takluk kami bagi kaki Kristus. Di hadirat-Mu segala keangkuhan kami hancur Tuhan. Dan kami mau dengan segenap hati kami memuliakan Tuhan. Sebab Engkau layak kami puji dan kami tinggikan. Terima kasih Tuhan. Beracara ya Tuhan dengan sebebas-bebasnya di antara kami semua. Kami percaya Engkau telah menumpangkan tangan-Mu atas kami masing-masing dan Engkau memberkati kami. Segala puji, segala hormat bagi nama Tuhan. Haleluya. Amin. Semoga kami begini, kita mau menaikkan pujian dengan sukacita, dengan sorak-sorai. Bapak Ibu boleh beri salam pada saudara-saudara kita. Katakan Tuhan Yesus baik.
mendengarkan firman Tuhan. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu
berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap dari firman-Mu. Berbicaralah melalui hamba-Mu ini, pakai hamba-Mu ini, melampaui segala keterbatasan-Mu dan kekurangan-Mu, melampaui apa yang sudah dipersiapkan Tuhan untuk menjadi berkat bagi umat-Mu pada pagi hari. Terjemahkan firman-Mu sesuai dengan kebutuhan kami masing-masing. Kami bergantung kepada-Mu Roh Kudus untuk memastikan setiap taburan benih firman itu tidak ada yang jatuh, hilang, sia-sia. Semuanya boleh menjadi berkat bagi umat-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Shalom. Puji Tuhan. Tempat yang baru, lebih mantap ya. Namanya Oikos, nggak saya foto saudara. Karena gereja saya gereja Oikos. Sinode kita sinode gereja Oikos Indonesia. Jadi saya pikir ini GBI Geraha Oikos ya, GBI ya. Padahal saya mau buka karpet merah loh sebetulnya. Tapi ya udah bercandanya Bapak Ibu ya. Kita sudah tidak pandang dari gereja mana, kita sama-sama bergerak untuk melayani Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Hari ini saya mau share saudara tentang firman Tuhan. Sebenarnya tentang Naomi. Sebenarnya ada tentang mertua dan menantu juga, cuman yang menantu lain kali lah ya. Ini mertuanya dulu saudara ya. Tentang Naomi. Oke. Sudah siap buat firman Tuhan? Kenapa kalau di foto gitu saya lebih cakep daripada asli? Ya. Bapak Ibu, Naomi itu artinya kesukaan, delight atau kesukaan. Ya. Kalau kesukaan itu berarti sesuatu yang enak, sesuatu yang manis, sesuatu yang sedap, sesuatu yang baik. Makanya dia punya nama kesukaan. Jadi ketika Naomi lahir, orang tuanya bilang, wah ini satu berkat yang luar biasa buat kami, kasih dia nama kesukaan. Ya, delight, kesukaan. Dia punya suami namanya Elimelech, saudara. Mereka punya anak, Tuhan karuniai 2 orang putra, yaitu Mahlon dan Kilion. Lalu mereka juga punya 2 menantu namanya Orpa dan Ruth. Ya. Nah, Naomi ini penduduk Bethlehem Yehuda yang kemudian terjadi kelaparan, saudara. Di Bethlehem, pada Bethlehem artinya rumah roti, ya, rumah roti. Terjadi kelaparan sehingga keduanya ini merantau ke Moab. Ya, merantau ke Moab. Peristiwa ini terjadi mungkin pada zaman hakim-hakim, saudara ya, terjadi kelaparan. Nah, disinilah kisah itu dimulai. Bapak Ibu saudara sekalian, pernah nggak kita berada pada satu situasi yang susahnya minta ampun, saudara? Di mana bahkan orang-orang terdekat kita tidak percaya, saudara. Suatu hari saya melayani di satu kota. Waktu itu saya masih melayani di Full Gospel, saudara. Jadi kami Full Gospel, kami bertandang lah ke Full Gospel di satu kota ini. Saya bilang di rumah satu orang kaya, saudara. Rumahnya besar sekali. Jadi kami nginep di rumah itu beberapa orang. Dia cerita tentang kesusahan hidupnya dia. Asetnya dia sempat diambil oleh dulu ada apa tuh yang bantuan PLB itu disita aja, saudara. Disita itu dia bilang dia ke gereja nggak punya uang. Orang nggak percaya dia nggak punya uang karena dia bos besar, mobilnya masih bagus, rumahnya masih di daerah mewah. Sampai ada satu orang Tuhan perintahkan untuk kasih uang sama dia sekian juta, saudara. Itu orang gemeteran, nggak berani ngasih uang karena ini mau ngasih uang sama konglomerat, saudara. Iya kan? Dan kan gini, coba gak usah kasih uang kondangan. Saya tuh paling emosi kalau kondangan ke rumah ke tempat orang kaya, saudara. Saya pernah kondangan ya. Saya pernah ini seumur hidup di kondangan termewah yang saya pernah datangi, saudara. Mau salaman sama pengantin ini butuh waktu 1,5 jam antri. Nanti 1,5 jam, Bapak Ibu ya.
Waktu itu lagi ngetop satu girls band dari Indonesia namanya Cherry Bell. Tahu nggak Cherry Bell? Ya, Cherry Bell itu yang dari angpau itu, bayangin. Jadi yang jaga angpau itu Cherry Bell, saudara. Ya, biasanya kalau kita kondangan yang habis duluan apa? Hah? Yang tanda-tandaan tuh ya, kambing guling gitu kan ya. Kalau kondangan gitu tuh lupa pesan dokter tuh di situ. Dan gitu. Nah ini saudara, sampai hari terakhir yang namanya kambing guling, salmon nggak habis saudara. Dan nggak pernah ada ngantri. Saking hebatnya. Nah saya diundang terus saya bingung. Bingungnya apa saudara? Ngasih angpaunya berapa? Betul nggak? Itu yang datang di pesta itu mantan presiden, calon presiden yang kepengen jadi presiden, gubernur, mantan gubernur, calon gubernur yang kepengen jadi gubernur hadir semua di situ. Ngasih angpaunya berapa coba? Kalau sedikit dikasih merchandise sama halal merchandise dengan ampau kita saudara. Kasih banyak kita nggak punya duit, gitu kan? Jadi bingung saudara kasihnya berapa. Nah ini orang Tuhan suruh dia kasih duit ke orang kaya ini, dia bingung ngasih berapa. Ya kan nggak mungkin dia butuh uang saya. Jadi si bapaknya cerita, tau nggak cara dia ngasih gimana? Dia pura-pura ngobrol, kan buka jendela tuh di mobil tuh bapaknya pura-pura ngobrol, begitu mau jalan dilemparin duitnya masuk ke dalam mobil terus dia kabur orang itu katanya. Saudara, karena orang nggak percaya dia bisa miskin, saudara. Nah pernah nggak Anda ngalami satu peristiwa di mana Anda susahnya sedemikian rupa sampai orang-orang aja nggak percaya ketika mereka tahu atau diceritakan, saudara? Nah Naomi ini pernah. Kalau kita baca di Naomi 1 ayat 19, kitabnya di Rut, saudara, bukan Naomi, Rut. Ya kita buka siap di kitab Rut ya, sobat ibu ya, yang punya Alkitab atau di Android suci atau iPhone kudus ya kitab Rut. Kitab Rut pasal 19 bilang begini. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Bethlehem. Ketika mereka masuk ke Bethlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka dan perempuan-perempuan berkata, Naomi kah itu? Naomi pergi dengan tangan penuh. Saudara, kekayaan perempuan Israel itu laki-laki, baik suaminya maupun anak-anaknya, saudara. Jadi Naomi ini pergi dengan segala kekayaannya, kegagahannya sebagai seorang perempuan karena punya 3 orang laki-laki, suami dan 2 orang anaknya. Merantau ke Moab, dan di Moab ternyata suaminya meninggal, kedua orang anaknya meninggal, sehingga dia pulang itu miskin dengan tangan hampa. Dia cuma bawa 1 menantu yaitu Rut yang mau ikut sama dia, saudara. Ya kan? Jadi ketika orang tetangga dia, Naomi kah itu? Anda tahu tetangga bilang ini, kesukaankah itu? Dilainkah itu? Sesuatu yang baikkah itu? Saudara, kisah hidup Naomi akan menjadi salah satu kisah paling tragis di dunia yang layak dibikin sinetron azab berseri-seri, saudara. Kalau berhenti sampai di situ, ya kalau berhenti sampai di situ. Tapi kalau kita lanjutkan di ayat 20 sampai 21 dikatakan gini. Tapi dia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkan aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebut aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Naomi kah itu? Kesukaan kah itu? Jangan panggil aku kesukaan, karena hidupku ini menjomplang banget dengan namaku. Namanya Naomi, kesukaan. Tapi hidupnya, hidup saya penuh kepahitan. Panggil aku Mara, itu lebih cocok. Itu lebih cocok. Ya Bapak Ibu ya, nanti kamu ke pasar Tangerang ya, cari preman namanya Bang Gondrong. Kita keliling pasar Tangerang, gak ada Bang Gondrong, saudara-saudara. Ternyata preman Tangerang kepalanya botak, saudara-saudara. Ya kan, gak sesuai dengan namanya Bang Gondrong, saudara-saudara. Ya kan, Bang Bewok ternyata kelimis, saudara-saudara, udah gak bewokan lagi. Ini gak sesuai dengan namanya, gak sesuai. Sama cari bapak-bapak di night club namanya Yohanes Petrus, gak cocok. Namanya Yohanes Petrus mabuk di night itu gak cocok. Ya kan, gak cocok. Hidupnya gak cocok sama sekali, saudara-saudara. Sehingga dia berkata, jangan disebutkan aku Dilan, karena hidupku ini susah, gak cocok. Ada ketidaksesuaian antara namaku dengan nasibku.
pelajaran berikutnya bahwa hidup Naomi tidak selesai di sana. Hidupnya berakhir happy ending, saudara-saudara. Yang kita pelajari pada hari ini. Hidupnya happy ending, dia nggak selesai di sana. Jadi saudara sekalian, kita tidak boleh buru-buru menyimpulkan hidup di dalam keadaan susah. Pergumulan kita hari ini tidak menggambarkan seluruh hidup kita. Namanya si untung. Namanya si untung, saudara. Untung sugih namanya. Tapi hidupnya udah jatuh, tertimpa tangga, digigit tikus, kena paku, tetanus, rabies, saudara. Dibawa ke rumah sakit, ambulan yang mogok pakai motor. Sampai di rumah sakitnya tutup, renovasi. Dibawa ke klinik 24 jam, kliniknya tutup karena dia datangnya ke jam yang ke-25, saudara. Itu sudah jatuh tertimpa tangga. Namanya untung sugih. Untung sugih bejo, saudara namanya. Kurang apa lagi? Tapi hidupnya susah. Lalu berkata, jangan panggil aku untung, panggil aku rugi. Udah hidup ini selalu rugi. Kita menyimpulkan hidup kita hari ini sesuai dengan kesusahan hari ini. Padahal hidup masih panjang, saudara. Aduh, hidup gue masih sial banget sih. Gue sial beneran. Mati, gue mati beneran, saudara. Kita ngutukin orang, kita ngutukin diri sendiri, aku mati. Ngeri sekali, saudara. Karena itu false belief yang iblis cuma tanamkan dalam diri kita, bahwa kita tidak menjadi seperti yang Tuhan gambarkan. Padahal Tuhan tidak menggambarkan kita hidup susah, mati menderita, saudara. Lagu favorit kita adalah Ibu Tiri hanya cinta. Enggak gitu padahal Bapak Ibu. Tuhan tidak menyanyikan hidup yang susah. Emang gue orang sial, gue mau sial terus. Emang gue mau begini orang, udah gue gak bisa berubah, gue begini orang. Aduh, gue mau selalu sial. Siapa bilang kamu harus selalu sial dan sial dan sial? Kesusahan hari ini tidak menggambarkan keseluruhan hidup kamu. Cerita belum selesai. Naomi hidupnya belum selesai. Hidupku marah. Karena siapa bilang hidupnya marah, hidupnya penuh dengan kepahitan. Siapa sangka dia menjadi canggahnya atau buyutnya Raja Daud dan kemudian menjadi nenek moyangnya Tuhan Yesus lagi. Nggak pernah pikir, saudara. Betapa beruntungnya Naomi, betapa diberkati hidupnya dia, saudara. Dia bisa menjadi nenek moyang daripada juru selamat sendiri. Jadi kita jangan buru-buru menyimpulkan hidup kita. Saya pernah ngalamin makan nasi sama garam, saudara. Bawa kue yang mama saya bikin, titipin ke warung-warung, pernah saya. Sampai saya sekolah nggak berani punya cita-cita. Makanya saya selalu bilang ini, saya itu nggak pernah lulus sekolah, saya tuh lolos sekolah. Lolos SMP, lolos SMA. Emang saya lolos, nggak tahu saya beruntung, saudara. Bisa lulus, tapi saya beruntung banget tuh. Karena beberapa teman-teman yang kalau mau naik kelas pindah sekolah. Waduh, kalau saya sampai digituin, saya mungkin nggak sekolah, saudara. Nggak mungkin sekolah. Nggak ada tuh waktu saya nilai jelek, keluarga datang ke pundak saya semangat ya. Aduh, kali ini kamu gagal. Nggak ada, saudara. Saya dimaki-maki, Bapak Ibu. Tapi juga nggak dikasih guru les juga. Udah gitu aja, bedanya nggak bisa. Saya nggak bisa matematika, saya datang sama kakak saya nomor 2, kok ajarin matematika dong kok. Kok saya bilang, Leo, kok udah sumpah nggak bisa matematika, kayak gitu, saudara. Jadi saya terima kasih sendiri. Baik itu nggak lupa, itu yang percakapan asli saya sama kakak saya, saudara. Saya nggak berani punya cita-cita, beneran. Karena saya tahu saya nggak bisa kuliah. Keluarga susah, keluarga miskin, saudara. Saya duga sih kayaknya papa saya karena lari dari panggilan Tuhan ya. Lari dari panggilan, makanya dia hidupnya susah, Tuhan gak berkati. Karena gini, kita akan diberkati di mana Tuhan panggil kita. Dengar, kalau kita dipanggil ke padang gurun asin, saudara, taat pergi ke sana. Padang gurun asin akan mengeluarkan mineral yang mahal nanti. Tapi kalau kita dipanggil padang gurun asin, kita lari ke kebun sayur-sayur, dan kebun sayur-sayur akan berubah menjadi tanah terkutuk, tanah panas, tanah gersang untuk kita. Kita hanya akan diberkati pada area di mana kita dipanggil. Udah itu aja. Nah, papa saya kayaknya lari dari panggilan, Bapak Ibu. Gampang diri saya hancur total. Nggak ada keberanian saya. Minder, ngomong gagal. Tapi siapa sangka kan bisa berdiri di sini kan? Bapak Ibu sekalian kan. So, Tuhan terbaik. Makanya saya selalu katakan saya ini produk anugerah. I am the product of grace. Nothing less and nothing more, saudara. Saya ini produk anugerah Tuhan. Kita jangan buru-buru
menyimpulkan hidup kita, atau apalagi menyimpulkan hidup orang. Bapak lo begitu, gak pernah berubah dari dulu juga. Begitu bapak lo. Kita indoktrinasi anak kita untuk benci sama bapaknya. Bapak lo begitu orangnya, gak pernah berubah. Yang dasar nenek moyang juga orang jahat ya, itu dari santung dari cukup sama orang jahat gak keturunannya. Kita menyimpulkan hidup orang, kita menyimpulkan hidup anak kita dasar anak nakal, anak bandel, beneran bandel itu anak saudara-saudara. Saya gak pernah lupa dengan kesaksian ini. Suatu hari ada seorang bapak ikut satu retreat khusus laki-laki, dia dengar suara Tuhan audible, dia bilang, nah kamu tuh laki-laki. Dia langsung bangkit berdiri, dia nangis, dia maju didoakan saudara-saudara. Kenapa selama 40 tahun dia gak percaya kalau dia laki-laki? Itu saya bingung, kan dia pipis setiap hari kan. Masa dia gak tahu kalau dia laki-laki? Rupanya bapaknya saudara, waktu dia kecil tuh dia main, dikatain sama teman-temannya banci. Dia pulang nangis ke bapaknya, Pak aku dikatain banci. Lah bapaknya bilang ini memang lu banci, katanya gitu. Itu anak akhirnya tumbuh besar, dia gak percaya kalau dia laki-laki. Sampai dia mendengar suara Tuhan audible katakan, nah kamu tuh laki-laki. Ini disembuhkan Tuhan di situ. Berapa kali kita mendefinisikan hidup orang memang malu membawel. Heran memang dia. Lihat bentuk mulutnya kayak begini. Itu nenek moyangnya udah bawel. Itu kongcol macol. Itu ketua persatuan orang-orang bawel. Sesucuk Cina. Itu sembah diputus di Indonesia untuk buka cabang persatuan orang-orang bawel Tiongkok, cabang global. Kita menyimpulkan hidup kita begitu. Emang bos kita nggak benar orangnya pelit. Kita ngutukin bos kita, saya pernah saudara. Di kantor, teman-teman semua ngatain bos. Saya belajar untuk memberkati bos saya di dia betul. Saya nggak pernah ngomongin jelek. Ya hasilnya saya diomelin juga sama dia. Cuma kayaknya dari semua karyawan yang paling jarang diomelin saya kayaknya. Bapak Ibu ya, kita nggak boleh menyimpulkan hidup orang apa hidup kita seolah-olah sudah tamat, seolah-olah sudah selesai, Bapak Ibu. Ya, tetap setia, berharap besok hidup kita bisa berubah, saudara. Asal kita tawakal, mawaddah warahmah. Di Rut 4 ayat 16 ayat 17 bilang begini, dan Naomi mengambil anak itu dan meletakkannya pada pangkuannya, dan dialah yang mengasuhnya. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebut namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Para tetangga yang awal tidak mengenali Naomi, pada akhirnya yang menyebutnya kebahagiaan Naomi. Jadi bahagia lagi saudara. Jadi kalau kita nggak dengerin omongan orang tuh, atau Elvi Sukesi, bisik-bisik tetangga gitu ya saudara, nggak ada habisnya Bapak Ibu, beneran. Kita kalau hidup nurutin perintah orang, nggak ada habisnya. Sir Winston Churchill berkata gini, kita akan pernah sampai di tujuan kalau kita selalu berhenti nimpuk pada setiap anjing yang menggonggong kepada kita, katanya gitu. Bapak Ibu, nanti nih orang yang ngatain kita sekarang, dia juga akan menguji kita. Di mana dia tetap di pinggir jalan nggak ngapa-ngapain, emang kerjanya begitu. Kerja mereka begitu, ngatain, menghina, fitnah. Saya serba salah. Suatu hari ada orang menjelekin saya, katanya kami berdua istri pendeta bengis. Saya pikir bengis. Cuma ngatain Pak Tuh mau terlalu baik jadi orang. Dikatain saudara, dia bukan bangga dia terlalu baik. Dia mau kita berdua, Pak Tuh terlalu baik jadi orang. Karena orang-orang yang dulu nyakitin kita, yang ninggalin kita, butuh masalah, kita tolongin saudara. Heran ya. Jadi pengalaman Pak Joko jadi gembala tuh. Padahal pendeta di Batu banyak tuh pindah gereja, dan gereja-gereja gede pindahnya. Tapi kalau lagi susah jadi kita juga. Sudahlah, saya tak paling, saya tolong aja lah, apa-apalah kita berbuat baik ya saudara ya. Saya tuh ditampar oleh satu mail, bunyinya begini. Kalau kamu hanya menganggap penting seseorang karena dia segereja dengan kamu bukan sedang bergereja, kamu sedang berbisnis. Jadi udahlah, apa-apalah. Kita layani aja lah. Ya saudara ya, karena ternyata di gereja-gereja itu pendetanya nggak kenal dia, jadi kalau susah-susah itu makanya kita juga, dan nggak apa-apa.
Dia ngasih saya PK, saya bilang, apa sih saya jangan terima. Kita haramkan uang mereka. Mantan jemaat dia tahu nomor rekening gereja, sebagai transfer ke rekening gereja, udah nggak apa-apa. Biarin, kita udah bisa tolak kan. Tapi masih saya pribadi saya nggak mau. Kita kalau hidup dengerin omongan orang, aduh hancur saudara. Saya pernah terpuruk karena dengerin omongan orang, nggak percaya diri karena mendengarkan omongan orang, cercaan orang. Pernah nggak percaya diri, pernah hancur, pernah sakit, literally sakit, yang butuh dokter, bukan butuh healing, beli boba di Canggu Bali, bukan saudara-saudara. Mental health yang kena, begitu mental health yang kena, saudara, mental saya kena, sakit muncul, dan sakit itu sembuh dengan sendirinya. Sembuh dengan sendirinya. Sakit luar biasa, saya minum painkiller 3 butir less than 1 hour, 1500 mg saudara, dalam 1 jam, nggak hilang sakit, tapi sembuh dengan sendirinya. Itu karena dengerin omongan orang. Sakit Bapak Ibu kalau kita dengerin omongan orang. Makanya penting sekali kita mendengarkan firman Tuhan. Tahu gak sih, even waktu kita jatuh dalam dosa, kita datang sama Tuhan. Ya, contohnya anak yang hilang, saudara. Ya kan, anak yang hilang kan, dia datang compang-camping, bapaknya lihat dari kejauhan, dia lari kejar itu anak. Waktu nyampe dia apain sama dia? Kalau bapak saya begini, kan udah bilang dari awal, kau selalu, iya kan? Kita kasih dia kuliah 3 semester mengenai hidup jauh dari Tuhan. Kita kasih tahu kutubnya begini, berkatnya begini, segala macam. Enggak, Tuhan nggak begitu, saudara. Kuliah 3 semester bagaimana hidup dekat dengan Tuhan itu disampaikan nanti. Anaknya di kehidupan udah belajar sesuatu, dari kaya sampai kere, udah belajar sesuatu. Kehidupan sudah mengajar dia, kesusahan sudah menghantam dia, menampar dia, lebih daripada tamparan orang tuanya, sudah mengajar dia lebih daripada mulut bapaknya ngajarin dia. Dia datang dengan gambar yang hancur, terperosok, jatuh kepada depan kaki bapaknya, bilang, tuh bapak saya udah kalian lagi jadi anak bapak, jadi saya pegawai bapaknya. Udah cukup dipulihkan sama bapaknya. Kita berdosa seperti apapun, saudara, kalau kita datang sama Tuhan bertobat, nggak ada tuh tatapan mata penuh dengan kecurigaan atau dengan dakwaan. Kan cukup gitu kan orang Indonesia kan? What I've told you, nggak begitu orang Indonesia kan? Ngomong kata udah cukup, lebih menyakitkan. Gua kata juga apa? Kan? Dengan mata yang melotot udah cukup, saudara. Itu sudah mewakili ribuan kata omelan. Enggak gitu loh, saudara. Bapak nggak begitu loh. Amin, saudara. Tahu gak sih? Seseorang itu nggak bisa dikatakan gagal kalau dia belum berhasil. Seseorang itu gagal ketika dia berhenti mencoba. Ini anak belajar jalan, jatuh, jalan jatuh. Kita bilang itu nggak, ini anak gagal jalan ini gitu nggak? Enggak. Si anak juga nggak pernah bilang ini, gue jalan gagal mulu, ini kayaknya jalan berkarunia gue deh. Nggak pernah, saudara. Iya kan? Kita paksa dia terus jalan karena ngatur dia harus jalan. Sampai akhirnya dia jalan. Kita nggak bilang dia jalan, kita bilang, ih, anak kamu udah jalan, udah pintar lu. Padahal baru 3 langkah jatuh, Pak. Nggak pintar itu, Pak. Tapi kita lihat anak kamu udah bisa jalan, udah pintar. Wah, senang minta ampun. Saudara, itu encouraging untuk dia untuk jalan semangat ngomong, semangat bisa ngomong, saudara. Sampai akhirnya Tuhan udah berhenti ngomong, kita yang kuya. Coba dulu gue tutup mulutnya biar dia nggak ngomong ya. Begitu udah bisa ngomong, bawel minta ampun itu anak, saudara. Iya kan? Seseorang tidak bisa dikatakan gagal hanya karena dia belum berhasil. Tapi dia gagal ketika dia berhenti mencoba, saudara. Dan yang paling menakutkan dari kegagalan bukan kegagalan. Yang paling mengerikan dari kegagalan adalah bisik-bisik tetangga. Iya kan, omongan orang, judgment dari orang. Jatuh lagi. Dia memang bisa berubah orangnya. Karena begitu orangnya gitu, saudara. Harusnya ketika orang gagal, kita bantu, dia bangkit kembali, kasih semangat lagi, ya kan? Aduh, gue udah gak bisa ya. Nasi udah jadi bubur. Ya kan, kasih tahu dia beli bubur ayam.
Kita beliin ayamnya, beliin kerupuknya, beliin empingnya, kita beliin, tunjukin sama dia. Nggak ada orang pergi puluhan kilometer untuk makan nasi, tapi ada orang rela ngantri demi makan bubur ayam, padahal nasi doang, saudara. Betul Pak? Di Kelapa Gading ada bubur BCA mulai jam 4. Waktu gerobaknya datang sepi, begitu selesai bro langsung ngantri, itu orang nungguin di mobil, saudara, ngantri. Saya ikut ngantri, ngapain ngantri buburnya, padahal di rumah. Padahal di rumah juga bisa bikin. Gak pernah ada orang ngantri demi nasi. Saya sedia nasi di rumah, gitu. Di tempat restoran saya makan nasi murah karena kita nggak pernah hitung nasi. Siapa yang sanggup menghitung nasi? Tapi orang rela ngantri demi semangkok bubur, saudara. Ya kan, nasi sudah menjadi bubur bagus, lu bisa bikin bubur ayam. Tunjukkan sama dia, ajarkan sama dia bagaimana cara bikin bubur ayam, bantu dia jualan, saudara. Amin. Seperti ada seorang nabi datangnya, ini udah miskin nih, Elisa Pak Elia, ada apa? Cuma sebuli-buli minyak, udah kumpulin semua tempat, udah kan habis tuh minyaknya. Benar saudara, minyaknya nggak habis sampai nampak terakhir penuh, minyaknya nggak habis. Ya kan? Kalau saya saudara, saya kredit ke bank, beli kapal tanker, beli mobil, beli kolam, isinya minyak semua Bapak Ibu. Ya kan? Beli mobil itu tuh tangki, beli saya, karena minyaknya nggak bisa habis saudara. Dan yang kecil, Tuhan bisa berkati. Nah ini masalah kita adalah kita menangisi apa yang hilang, kita lupa bersyukur dengan apa yang sisa. Orang Jawa tuh, nenek moyang orang Jawa itu kasih falsafah buat kita. Falsafah namanya untung. Coba kejedot benjol orang tua orang Jawa. Mungkin bukan cuma orang Jawa, orang Indonesia begitu kali ya. Untung cuma benjol, kita lagi nangis sakit. Untung cuma benjol, apa untungnya benjol? Ya untung cuma benjol, kepalanya pecah, nggak bocor. Udah diperban semua, tinggal matanya kadang-kadang saudara. Untung matanya selamat. Ini udah perban semua, udah kayak mumi saudara. Untung. Itu nenek moyang kita itu mengajarkan kepada keturunannya untuk bersyukuri apa yang sisa dan melupakan apa yang hilang. Syukur apa? Relakan yang hilang. Amin Bapak Ibu. Nah, saudara-saudara, seringkali kita menganggap hidup kita sudah titik pada masih koma. Tuhan itu sedang merancangkan hidup kita. Amin. Kalau Tuhan masih kasih koma, jangan buru-buru titik tangan, belum selesai ceritanya. Paling gak enak nonton film seri pertama, terus gak nonton-nonton lagi, saudara. Tukang bubur naik haji apa belum, kita belum tahu kan. Ganteng-ganteng serigala akhirnya gimana, ada yang tahu gak? Begitu aja muak. Tersanjung 1, 2, 3, 4, 5, 6, saya punya anak matanya 3, bisa keluar sinar lagi, gak selesai juga, gak enak. Anak saya tanya, Pak ada film baru Pak bagus Pak di HBO, apa judulnya? Last of Us, bagus Pak. Kalau saya di berapa tuh? Karena yang satu itu film Walking Dead tuh ambil buat season gak kelar-kelar, capek nontonnya. Saya kan pengen nonton sekali kelar doang gitu, kali ini ya 6 seri boleh lah. Kalau drakor kan 20 seri selesai, kayak Vincenzo itu kan berapa seri selesai kan? Secretary King itu berapa seri? Selesai loh. Kalau sudah dari Indonesia, kita nonton pertama, nggak tahu tuh kelar kapan, saudara-saudara. Nggak tahu kelar kapan. Kalau protes masyarakat cepat selesai. Tapi kalau tren nggak kelar-kelar, diputer-puter tuh, diputer-puter. Ntar dia kabur dari rumah, dia tahu satu rahasia, dia kabur dari rumah. Lalu kemudian dia sadar, dia mau ngasih tahu rahasianya. Waktu jalan ketabrak mobil, jatuh ke jurang, amnesia, dipelihara sama petani. Itu bisa 30 seri itu saudara. Anak petani jatuh cinta sama dia, lagi macu, jatuh lagi, tiba-tiba dia ingat, dia balik lagi ke rumahnya, mau ngasih tahu rahasianya, berada polisi bisa dibego-begoin kan saudara. Iya kan? Ketabrak mobil, kakinya patah, yang diperban kepalanya, sama begitu saudara. Sakit apapun sih kita yang diperban kepalanya, pokoknya, ya kan? Itu Bapak Ibu.
Cerita kita belum selesai, Tuhan belum selesai. We are not finished yet until God says so. Kita belum selesai sampai Tuhan bilang selesai, saudara. Baru diputus cinta, anak muda, wah rasa hidup sudah mau hancur. Ampun, healing mental health-nya kena, katanya saudara. Melihat mantannya jalan sama cewek lain atau cowok lain di mall, aduh sedihnya luar biasa. Yang kedua, saudara, kisah hidup Naomi kita temukan di kitab apa? Ruth. Siapa Ruth? Menantunya Naomi. Kira-kira kalau nggak ada Naomi, Ruth bisa disebutkan di dalam Alkitab? Nggak ada. Siapa yang ngajak Ruth ke Bethlehem? Naomi. Siapa yang kurang lebih ingin pakai strategi supaya Naomi kenalan sama Boaz? Ruth kenalan sama Boaz? Naomi, saudara. Siapa yang ngatur strategi supaya akhirnya Boaz kawin sama Ruth? Naomi. Nggak ada Naomi, nggak ada Ruth. Nah sekarang, Bapak Ibu, kalau kitab ini, era ini ngeluarin kitab baru ya, terjemahan baru kedua ya, TB yang kedua nih. Karena yang lama yang kita baca ini terjemahan tahun 74, saudara. Nah, kalau mereka iseng, era ini iseng ya, dia rubah kitab Ruth jadi kitab Naomi. Setuju nggak? Saya mah setuju aja, saudara. Kenapa? Karena memang sebenarnya kalau kita lihat mastermind dari kitab Ruth ini Naomi, ya kan? Tapi kitab itu namanya kitab Ruth, bukan kitab Naomi. Padahal kita tahu di mertua hebat banget sama mantunya kan? Ya kan? Di mana-mana mertua menantu berantem, cakar-cakaran. Tapi di sini beda, saudara ya. Ternyata menantu dan mertua bisa bersahabat. Bapak gak kenal mertua saya sih Pak. Ternyata gak tahu mantu saya kayak apa Pak. Ngeri Pak, taktiknya Pak. Aduh Pak, saya lagi merancang cerita. Saya terpazab menantu durhaka Pak, katanya gitu saudara. Nah, saudara sekalian, Naomi di kitab ini ternyata bukanlah seorang pemeran utama. Dia pemeran pembantu, tetapi dia melakukannya dengan sangat baik, saudara. Kita dapat memainkan peranan penting dalam kehidupan seseorang. Kita mungkin bukan pemeran utama, cuma figuran, namun lakukan sebaik mungkin, karena sebuah cerita tidak akan lengkap, bahkan tidak jadi tanpa peran kita. Bapak Ibu saudara sekalian, bangun hidup orang sampai dia maksimal. Kita tidak boleh menjadi seorang yang menghancurkan hidup orang, karena kita ada di blessing business, not a cursing business. We are on the blessing business, not in the cursing business. Itu urusan ini, urusan memberkati, bukan urusan mengutuki. Kita bangun hidup orang sebagaimana Naomi membangun hidup menantunya Ruth, saudara. Dia membangun hidup orang sampai akhirnya Ruth menjadi seorang yang luar biasa. Itu semua karena Naomi membangun hidup orang. Kita mungkin bukan pemeran utama dalam kehidupan anak kita, pasti pemeran utama dalam kehidupan menantu kita atau orang lain atau gereja kita. Kita menjadi pemeran pembantu, figuran, tapi mari kita melakukannya dengan sangat baik, sehingga sebuah cerita tidak akan lengkap tanpa kehadiran kita. Mungkin orang berkata gini nanti, gue beruntung waktu muda nih. Dia selamat dari gue, atau kalau ada dia gue gak tahu kayak apa nih gue. Ngerti saudara? Jadi orang yang membangun. Nah, kalau kita baca Kisah Rasul 29 dan 26-27, mari kita buka Kisah Rasul 9 26-27. Ini cerita tentang Barnabas kepada Paulus. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah-tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia, dan bagaimana keberanian yang mengajari Damsyik dalam nama Yesus. Saudara, Saulus ini baru bertobat. Saulus baru bertobat. Anda bayangkan kalau ada teroris di sini terkenal, tukang bom, membunuh gereja, membunuh orang Kristen, apa dah bertobat, baru bertobat datang di tengah-tengah kita bawa tas. Kita nggak tahu isinya apa, berani takut saudara. Iya kan? Dia nggak bunuh diri ke kita nih. Jangan-jangan dia kaca, jangan-jangan dia pengen tahu jaringan Kristen kita kayak apa supaya dia bisa selusuri nanti. Iya kan? Kita kan langsung bikin skenario bahwa kita akan takut kan. Nah dia bikin pula gereja mula-mula semua pada takut sama Saulus, saudara.
Sampai akhirnya ada satu orang bernama Barnabas yang berani taruh kepalanya untuk Saulus. Saya percaya dengan dia. Kesaksiannya begini, saya jamin dia. Sampai kena Saulus menggabungkan diri dengan gereja Tuhan di sana. Dan bahkan Barnabas yang mengajaknya untuk perjalanan misi. Sampai akhirnya Saulus dikenal oleh murid-murid yang banyak, saudara. Sampai akhirnya dia berubah jadi Paulus. Nggak ada Barnabas, nggak ada Paulus, saudara. Bayangkan orang tertolak. Orang tertolak. Mohandas Gandhi atau Muhammad Gandhi. Itu dia baca Alkitab di Afrika Selatan. Dia sangat diberkati dengan Alkitab. Dia mencoba masuk menjadi Kristen, masuk ke gereja Kristen di Afrika Selatan, ditolak saudara. Hanya karena dia bukan orang Eropa. Kamu cari di gereja berkalangan kamu sendiri. Ini buat kuliah. Ngeri Bapak Ibu. Sampai akhirnya dia bisa bilang, saya suka dengan Yesus, tapi tidak suka dengan orang Kristen. Anda bayangkan kalau waktu itu gereja itu terima dia. India Kristen, mayoritas Kristen India. Mohandas Gandhi bisa bertobat. Suatu hari Sadhu Sundar Singh bertanya kepada pada Gandhi bagaimana kemenangan India. Dia bilang orang Kristen, lakukan ajaran Yesus. Itu doang jawabannya. Lakukan ajaran Yesus. Seringkali gereja menjadi tempat orang tertolak, saudara. Saya lagi merenungkan satu ayat di Alkitab. Mau khotbahnya takut, saudara. Karena nomor satu harus bertobat ke pendetanya ternyata. Saya kan pendeta, malu juga saya. Iya, yang harus bertobat pendeta aja ternyata nomor satu. Anda tahu nggak cerita Tuhan Yesus membersihkan bait Allah? Udah selesai waktunya ya? Baru jam 10 kan? Iya kan? So, ibarat berapa lama? Minta dikit lagi ya? Boleh ya? Boleh. Dikit lagi ya? Boleh. Tuhan Yesus kan membersihkan bait Allah tuh. Lalu dia mau berangkat dan rumah mau disebut rumah doa. Kau menjadikan sana penyamun. Nah begini ceritanya saudara-saudara. Jadi kalau masuk bait Allah itu ada kolektornya, pajak. Kan kolektor kan boleh ngasih boleh enggak kan? Bolehnya pura-pura naruh, padahal ngambil kan nggak ada yang tahu. Makanya beberapa gereja kantong kolektornya kecil-kecil, tangan nggak bisa masuk saudara. Tempatnya juga begitu soalnya. Pajak itu 1 shekel. 1 shekel itu kurang lebih upah kerja 1 hari setengah. Ya kan? Nah kita bodong dari rumah kan, duit kan, ditolak di bait Allah, nggak bisa loh, duit itu tuh duit kotor, duit najis, udah jual beli buat nipu, nggak boleh. Jadi gimana? Oh kita punya penukar uang tukar di situ. Nah kita tukar saudara, ya kan? Biayanya itu, biaya tukar ada dari biayanya. Biayanya itu kurang lebih upah setengah hari kerja. Gitu. Jadi kalau saya amanah saya 4 ibadah 4 shekel, ya kan? Sorry setengah shekel ya, setengah shekel masalah. Kalau upah sekali setengah, lalu ada biayanya. Biayanya itu berempat lagi upah sekali kerja. Kalau kalian tak tuh upahnya itu, ya kan? Itu juga untungannya kan? Yang bisnis tukar duit siapa? Money kita pernah money changer. Ya imam dan nepotisme kan. Nah terus kan mempersembahkan korban kan, mempersembahkan korban. Kan kalau yang jauh-jauh kan boleh dong. Apa namanya, lebih memudahkan kan jualan di bait Allah kan. Karena kan harus tak bercacat, tak bercela. Tak bercacat itu nggak boleh korengan, nggak boleh kakinya patah, nggak boleh luka. Tak bercela itu harus sesuai hukum Taurat tuh, nggak boleh najis tuh, gitu kan. Nah kalau kita dari BSDC ini bawa ke bait Allah Yerusalem kan kemungkinan dombanya luka di jalanan, dia tukar di sana memudahkan kan. Nah tapi kalau yang rumahnya di Gading Serpong bawa sendiri dari rumah boleh dong, iya kan? Tapi kan bait Allah udah jualan nih. Nah kita kalau kali nih nanti ya siapapun yang bawa kambing domba bila dia cacat, harus beli kan? Harus beli nih. Cuma nanti harganya sekitar 20-30 kali lipat harganya. Jadi kalau kambingnya 5 juta, bisa 50 juta beli di bait Allah. Yang jualan siapa? Ya para imam dan nepotismenya, saudara-saudara yang jualan di situ untuk gede kan. Nah, gereja berdagang kan di situ kan. Apa yang terjadi? Di mana mereka berdagang? Saudara, kalau kita bukan orang Yahudi, penganut agama Yahudi disebut orang kafir kan. Kita cuma boleh ke halaman, basuh diri, persembahkan korban. Kalau kita masuk ke halaman ini, satu tempat ini,
tempat buat orang asing nih. Kita boleh sembahyangnya di sini, nggak boleh masuk. Ada garisnya. Kalau kita masuk hukum mati tuh, karena itu cuma boleh orang Yahudi. Karena kita bukan orang Yahudi, kita cuma penganut agama Yahudi. Kita sembahyangnya di bagian ini aja. Nah, kita akan menyembah sebakau besar. Tiba-tiba kedengaran bunyi kambing di sana, saudara-saudara, ya kan? Kalau ada orang tawar-menawar, maaf, cek toko sebelah. Cek si Ali toko sebelah. Ya kan? Nggak bisa. Dia udah beli segel yang kedua, cek toko sebelah yang kedua. Wah, ribut sama tawar-menawar. Wah, ini mahal nih. Udah kali 5 pokoknya yang paling murah toko bulan tanya sebelah apa. Kita menyembah sebakau besar. Kita dengerin. Dia dapat 30 juta, kok 35 juta? Wah, nggak fair, kita jadi sembahyang, saudara. Akibatnya tuh orang kali berdoa, makanya Tuhan marah. Rumah kalau disebut rumah buat segala bangsa. Karena segala bangsa, penganut agama Yahudi sembahyangnya di sini. Doanya, kamu jadikan sarang penyambung, kurang ajar. Kata Tuhan gitu, saudara. Jadi banyak orang justru jadi nggak benar dalam gereja, saudara. Kan lu harus bertobat ke gerejanya. Tapi COC enggak, saudara. Kalau ada nama Pak Eko, bagus ya. Jamin lah, saudara. Ada jual dulu. Mungkin pertanyaan ada. Pertanyaan ada. Tapi jualan dari laku jualan apa? Gereja menawarkan obat penawar bagi satu jenis masalah, yaitu rasa takut. Gereja jualan rasa takut, menjual penawar rasa takut, termasuk ini ya, apa nanti sama, termasuk jualan penawar, meja, kursi, rumah, mobil orang pikir kali maling biar nggak tabrakan, kasih buat sulung supaya belalang melahap tidak menghabisi rezeki kita. Makanya bayar buah sulung. Udah bayar buah sulung apa itu? Saya tidak against praktek memberi buah sulung, karena saya waktu itu saya juga memberi buah sulung. Saya kasih buah sulung ke gembala saya langsung. Karena saya digerakin kasih ke gembala saya buah sulung. Gaji pertama saya. Sebulan berikutnya oke, saya nggak punya duit. Kasih buah sulung. Benar saya kasih buah sulung. Terus saya diberkati kan? Enggak, kerja yang membuat banyak masalah. Saya kira keluar dari perusahaan itu, terus jadi pendeta. Itu berkati ngasih buah sulung, jadi pendeta, jadi ketua sinode loh. Iya kan? Bukan buah sulung sih, tapi praktek-praktek yang salah. Jemaat harus diajar tentang praktek-praktek yang salah, kebenarannya bagaimana. Ya, perpuluhan. Sekarang lagi musimnya orang anti perpuluhan. Betul kan? Padahal Tuhan Yesus nggak anti perpuluhan, saudara. Cuma ceklah yang anti perpuluhan itu. Sebelum mereka dengar pengajaran itu, mereka ngasih perpuluhan kan? Dasarnya apa itu, saudara? Saya ketemu kok pendeta yang ngajarin itu. Saya ada videonya, dia nggak pernah ngajarin anti perpuluhan, orang aja salah. Saya ketemu langsung, tanya langsung, dia juga ngomong langsung, videonya juga ada. Saya nggak pernah ngajarin perpuluhan. Kalau ada angka 10% pakai angka itu. Cuma masalahnya kan kita praktek gereja ini nggak benar kan? Pendetanya pakai jaket ribuan dolar, cuma ada gado-gado masih perpuluhan. Nggak boleh gitu aja gereja. Tuhan jadi ngomongin sendiri saya. Nah ini aja kalau ngomongin Naomi kan gara-gara Anda semasa saya itu. Makanya visi saya, mimpi saya, pribadi pelayan saya, mengembalikan gereja di rumah Tuhan. Gereja itu rumah Tuhan, saudara. Gereja rumah Tuhan. Makanya jangan undang hadirat Tuhan. Tuhan kan mengundang hadirat turun. Gimana sih kalau gereja rumah Tuhan? Kan kita undang Tuhan di rumah sendiri. Benar? Kan kita tamunya Tuhan. Ini kan rumah Tuhan. Kita nggak undang Tuhan, yang undang kita datang. Nah, kembali kepada Barnabas.
Barnabas ini saudara, dia membangun hidup orang. Dia bangun Paulus saudara. Saya suatu hari satu orang tanya saya gini, Pak, ini khotbah Pak, gue mendingan undang lo, undang dia ya Pak ya, kayak gitu saudara. Tanya saya, dan teman saya ini, saya bilang undang teman saya, khotbahnya bagus. Saya nggak jual diri saya, undang gue bro. Tadi tuh pendeta ngapain nanya sama gue ya? Gue mendingan lo undang dia, saya pasti undang orang lain, udah lo undang dia aja. Karena saya kan buat pilihan kan. Kamu sudah kehilangan saya, nanti kamu menjadikan saya pilihan. Saya senang loh melihat teman maju saudara. Saya berkali-kali itu mereferensikan teman saya ini. Saya nggak iri sama dia. Dan pendeta yang nanya saya ini nggak pernah undang saya ke sekarang, selalu undangin dia. Dan saya nggak cemburu di pojokan, cinta, tunggu aja. Enggak, saudara, dia aja. Saya tetap ngopi sama orang ini, sama pendeta yang teman itu tetap makan bakmi berdua dengan dia. Saya senang, saya belajar ngangkat orang. Beneran saudara, saya senang belajar ngangkat orang. Dia mau lupa sama saya juga nggak apa-apa juga. Tuhan kan nggak pernah lupa sama kita kan. Belajar jadi Barnabas, jangan menjurumusin orang, menjelekin orang, ngata-ngatain orang. Wih, ngeri banget saudara. Pembunuhan paling ngeri di gereja Tuhan itu mulut. Beneran, mulut tuh ngeri banget. Kalau sekarang jempol kita paling mengerikan. Bagai kandidat tak bertulang, sekarang bayangkan jempol tak bertulang. Ngeri sekali. Kita ngegosip. Pernah jadi korban musik Pak? Saya pernah jadi korban musik. Pak Joko pernah gak? Pernah ya? Biarin aja digosipin. Saya digosipin mata minta korupsi. Lu lihat sekarang, ini gereja gua udah gak ada orang kaya tuh. Siapa yang bertahan lagi di situ? Bukan lu, gua bertahan di situ. Berarti gua gak mata minta. Ya kan? Kita tunjukkan dengan nilai-nilai. Dikatain sama saudara, pendeta pengis, pendeta pengis. Tapi cuma saya sempat bilang, bukan terlalu baik ini orang. Orang udah pindah gereja masih tolongin aja. Ya siapa lagi nolongin mereka kalau bukan kita? Gak apa-apa jadi orang baik. Saya memutuskan untuk jadi orang baik, gak menjadi orang jahat. Amin. Karena saya pemberita firman. Kalau saya jahat, mau jadi apa ini Mbak? Pendetanya mengerikan kayak Rembo, balas dendam, kayak Hikman, balas dendam. Ngeri banget saudara-saudara. Iya kan? Ngeri banget. Hati-hati dengan mulut kita. Kita bangun hidup orang saudara. Bangun hidup orang. Orang gak ingat kita nggak apa-apa Bapak Ibu saudara sekalian. Tuhan ingat tugas kita jadi Barnabas membangun hidup orang. Naomi hidup yang membangun si Ruth ini saudara. Dari orang Moab, perempuan Moab, bukan orang Israel si Ruth ini saudara. Dia ini keturunan Ben-Ami bangsanya. Orang keturunan gak bener ini, orang penyembah berhala. Tuhan Naomi bangkitkan dia, bisa menjadi nenek moyangnya Daud. Anda bisa bayangkan itu? Ini nenek moyangnya Tuhan Yesus ini si Ruth ini namanya disebut. Nama Ruth itu disebut di kitab Matius pasal pertama. Matius ketika menuliskan suratnya pertama dia tuliskan ada nama Ruth di situ. Ada nama Ruth di situ. Gara-gara siapa? Naomi. Amin. Amin. Yang pertama cerita belum usai. Saya tahu kan krisis ya. Kalau krisis dikata ini, ya kan? Tenang aja saudara, Tuhan pelihara. 2 tahun kemarin Tuhan pelihara ya. Ya kalau ada yang gugur, kemarin ada yang gugur, buat orang percaya itu kan shortcut to heaven kan. Amin Bapak Ibu. Saya juga kehilangan banyak teman juga tahun kemarin itu. Cuma kan itu shortcut to heaven buat orang percaya. Buat kita yang selamat nih, ya puji Tuhan. Apalagi yang buat yang orang yang gak pernah kena COVID. Saya pengen tahu rahasia yang disayang Tuhan itu gimana sih sampai kamu kena COVID? Saya kena, kayaknya saya setiap varian kena deh saya. Cuma bedanya kita gak PCR aja gitu. Cuma kayaknya bareng-bareng kayak enak, kita tidur di rumah dan istirahat dah gitu. Ya kan, kayaknya kena terus saya Alpha, Beta, Gamma, Delta, Iota, Kappa, Lambda gitu. Jadi kan belajar bahasa Inggris lagi. Kayak
PC, Omicron dan sebagainya, kayaknya gue kena semua tuh kayaknya. Karena kayaknya badannya kayak pilot merah badan kok beda ya gitu ya, kayak gitu saudara. Sekarang kalau kena flu banyak lama loh saudara. Merasa gak sih? Kalau kena flu nih banyak lama nih. Jangan-jangan kena COVID saya enggak lah. Sehat lah saya. Tapi Tuhan tolong ya. Saudara, selama masih ada nasi padang cebang pakai ayam, selama masih ada ibu-ibu dagang gado-gado, dagang uduk tuh pagi-pagi tuh, taruh meja doang tuh, goceng kenyang, aman dah dari sisi kita dah, ya. Burung di udara Tuhan pelihara dari kita. Yang kedua, yuk kita bangun moral. Amin. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tapi kami percaya Roh-Mu akan terus berbicara dalam kehidupan kami. Berkati anak-anak-Mu Tuhan yang hari ini hadir mendengarkan firman-Mu, maupun mereka yang mendengarkan firman-Mu melalui streaming, kapanpun dan dimanapun nanti, juga berkat-Mu menyertai mereka. Biarlah kuasa firman-Mu juga menjamah mereka, sebagaimana itu menjamah kami, bahkan lebih daripada itu. Biarlah kekuatan yang daripada Roh-Mu terus menguatkan hati dan pikiran kami untuk tetap percaya, berjalan di jalan-Mu, tetap memegang, menaruh pengharapan kami hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sungguh baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita serahkan. Kebenaran firman-Nya. Kita mau mempersiapkan persembahan. Sebelumnya kita mau berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman yang sudah disampaikan ya Bapak. Kiranya boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi kepercayaan kami lebih mengandalkan Engkau Tuhan dalam segala hal ya Bapak. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami Tuhan, kiranya Engkau memberikan kami hati yang penuh dengan sukacita Tuhan untuk memberikan persembahan bagi pelebaran kerajaan-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Ibu yang berulang tahun di bulan Februari, saya undang yang berulang tahun di bulan Februari dapat maju ke depan, kita akan berdoa bersama-sama. Saya mengundang Pak Jayarto, kemudian Pak Arianto yang berulang tahun tanggal 7 Februari, kemudian Liliana berulang tahun 8 Februari, bisa langsung maju ke depan. Vio, silakan maju ke depan juga, tanggal 9 Februari. Ibu Lana bisa maju ke depan, Ibu Lana, tanggal 14 Februari kemarin. Bapak Windy bisa maju ke depan juga, 21 Februari. Ibu Suweni tanggal 28 Februari. Yang berulang tahun bisa maju ke depan. Bapak Ibu, saya undang kita semua bangkit berdiri. Pak Joko boleh berdoa buat jemaat yang berulang tahun di bulan Februari. Pak, sebelum didoakan ada souvenir dari gereja bisa diserahkan. Pak Joko boleh berdoa untuk yang berulang tahun dan menutup ibadah kita. Mari kita berdiri, kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih untuk apa yang telah Kau sampaikan kepada semua Tuhan pagi ini. Kami percaya Tuhan akan menjadi suatu berkat, menjadi suatu teguran, menjadi suatu motivasi bagi jemaat Tuhan untuk terus hidup benar di hadapan-Mu ya Bapak, sebab Engkau memiliki rencana yang hebat bagi setiap kami anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapak. Aku berdoa untuk setiap anak-Mu yang saat ini berdiri di depan ini, yang bulan ini ulang tahun, sungguh sukacita bagi kami semua. Mereka ada dalam pemeliharaan-Mu sepanjang tahun ini Tuhan. Mereka ada dalam pemeliharaan-Mu, bahkan seluruh keluarga mereka ada dalam pemeliharaan-Mu, dalam kesehatan, di dalam pemeliharaan, dalam ekonomi, dalam pekerjaan, semuanya Tuhan berkati mereka. Kami percaya hari-hari ke depan mereka dapat ada dalam pemeliharaan Allah yang sempurna. Bahkan rencana hebat Allah akan diketahui dalam kehidupan mereka, menjadi berkat bagi banyak orang untuk memelihara nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini ibadah sudah selesai Tuhan. Kami akan pulang dari tempat ini. Kami akan membawa segala berkat yang telah Kau berikan kepada kami untuk kami bawa pulang dan untuk kami hidupi dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, ibadah sudah selesai. Pulanglah membawa berkat anugerah dari Allah Bapa dan tak kasih daripada Tuhan Yesus dan kuasa Roh Kudus akan terus menuntun memimpin kita semua. Kita tetap hidup dalam kebenarannya dan menyukakan hatinya dan menjadi berkat bagi banyak orang untuk memelihara namanya. Biar berkat itu tercurah atas kalian semua, menyertai langkah-langkahmu dari sekarang Tuhan sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Semua-sama katakan